digandeng tangan kekasihnya, dirangkul pundaknya. Ini anak laki ndak tahu ibunya kayak diiris-iris jantungnya. Dia lihat tangannya yang keriput, ya Allah. Udah berapa lama tangan ini nggak dibawa sama anak ini? Udah berapa lama tangan ini nggak digandeng sama anak saya? Kita merasa bangga akur merangkul istri kita, ibu kita ngelihat pundaknya. Udah berapa lama pundak ini gak dirangkul seperti itu, ya Allah. Dulu aku berdandan secantik-cantiknya, ku dandankan anaknya, ku bawa di hadapan kawan-kawanku bangga. Look at my son. Oh, lihat anakku. Tapi dia gak pernah berdandan rapi membawa aku ke hadapan teman-temannya. Lihatlah ibuku. Ibunya sudah kebayang, ya Allah, ini anak bakal minta nikah sebentar lagi. Yang wajar kalau orang nanam pohon pengen metik buah, wajar. Ini buah belum terasa, pohon sudah mau dibawa. Kebayang tidak? Ya Allah. Mulai dia kebayang. Sehingga rasa-rasa seperti ini menjadi tumpukan rasa di hati orang tua kita, yang nanti pada akhirnya dia pun bakal kembali ke hadirat Allah, kita pun bakal kembali ke Allah, betul? Sementara yang namanya kemuliaan datang dengan cara sabab yang benar. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Islam memandang semua yang namanya ibadah, kalau landasannya betul, ujungnya tuh surga. Tidak ada yang takut dengan kematian orang Islam ini, karena semua ibadah yang dia lakukan berujung pada surga. Dan yang paling gampang ketika dia mau menaklukkan dunia, demi Allah, berkah orang tua dulu yang dia ambil. Ini dirasa oleh orang mulia yang Nabi katakan, innahu min ahlis sama, innahu min ahlis sama. Manhu? Siapa dia? Sahabat manusia yang pernah hidup zaman sahabat, tapi nggak ketemu Rasul, yang bernama Uwais Al-Qarni. Pernah dengar nama ini? Uwais Al-Qarni, pemuda miskin pengembala kambing di negeri Yaman. Padang tandus yang dia tinggal di situ, yang dia kesampingkan hidupnya untuk ibunya. Untuk ibunya tidaklah terucap kalimat satu yang ingin ibunya pengen, kecuali Uwais pasti akan melakukannya apapun, dan ibunya cacat. Apa kata Uwais? Tidak akan pernah terlontar kata dari mulut ibuku kecuali kan kulakukan yang dia inginkan. Masya Allah. Kalau kita mau bicara ini nih, karena kita mau bicara maut yang orang tua kita, entah mungkin kapan. Ibunya cacat dan dia menomorduakan diri, yang penting orang tuanya dulu. Hingga satu waktu ibunya berkata, wahai Uwais, ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu, ada beberapa keinginan yang ibu pengen merasakan keinginan tersebut. Mungkin enggak ya? Apa? Katakan. Ibu pengen haji. Bengok Uwais, ya Allah bu, ini Yaman, Hadramaut, yang sekarang saja pesawat itu bisa 3 jam menuju Saudi, itu 2 jam lebih lah menuju Saudi. Itu Jakarta Surabaya aja deket, sejam 40 menit paling. Ini lebih jauh lagi, kebayang berapa ratus kilo, berapa ribu kilo nggak tahu. Ya baiklah ibu, kata Uwais, aku tidak pernah menolak permintaan ibuku, tapi kali ini aku tidak bisa menjawab karena mikir gimana caranya ini. Ibunya cacat, tinggal jauh, miskin pula dia.
Apalagi dia seorang pemuda yang punya penyakit sopak. Ada tanda-tanda putih di bagian badan itu kayak pano besar gitu. Udahlah, terserah gimana nantilah. Yang penting ini nomor satu dalam hidup ini. Dia beli seekor anak sapi, digendong tiap hari itu sapi sama si Uwais menuju puncak gunung. Turun lagi, gendong ke atas, turun lagi tiap hari. Sampai orang bilang, Uwais gila no. Orang sapi dipiara, dia digendong. No Uwais no. Tiap hari naik gunung yang tinggi. Sampai nggak berasa, dikatakan 8 bulan dia lakukan itu. Sehingga terbentuklah fisiknya yang bagus karena olahraga tiap hari bawa itu sapi. Dan sapi itu makin berat. Dalam hikayat dikatakan sampai di atas 100 kilo itu sapi. 8 bulan. Kemudian dia tetap gendong ke atas dan dia yakin, bismillah, saya yakin. Sampailah bulan haji. Ibu naik ke pundakku, digendong ibunya dari negeri Yaman. Subhanallah. Gak ada yang gak mungkin, lihat. Dibawa ibunya ke Mekah, bertawaf di Ka'bah. Dunia menyaksikan. Bahkan hikayat mengatakan dia sempat bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman menuju Mekah, bertawaf di Ka'bah ini. Sudahkah aku membayar jasa ibuku? Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Dia selesaikan tawafnya. Dia selesaikan tawafnya. Selesai tawaf, dibawa ibunya ke makom Ibrahim untuk sholat 2 rakaat. Selesai sholat, dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah ibuku ya Allah. Ampunkan ibuku ya Allah. Masukkanlah dia ke sorgamu ya Allah. Masukkan dia ke sorgamu ya Allah. Ibunya berbisik, Uwais, sudahlah, mintalah pada Tuhanmu ampunan untuk dirimu dan sorga untukmu. Wallahi wahai ibu, Allah ampunkan kamu, Allah masukkan kamu ke sorga, cukup untukku, ridhomu yang kubutuhkan wahai ibu. Lihat, manusia soleh, hasil doa Rabbi habli minas solihin. Lihat, makanya ketika Nabi mengatakan innahu min ahli sama, ini manusia penghuni langit. Umar, Ali, temui Uwais. Karena Uwais itu pernah mau ketemu sama Rasul, gak ketemu. Uwais izin sama ibunya setelah urusan haji beres, mau ketemu Rasul di Madinah. Kata ibunya, jangan lama-lama nak, ibu menantimu nak. Datang dia ke rumah Rasul, ada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Rasul sedang perang, susah kau temui dia. Kapan pulangnya Rasul? Mungkin beberapa hari atau mungkin saya tidak tahu. Sedih banget, wah insya Allah, pengen ketemu Rasul di zamannya gak ketemu. Kalau bukan karena ibunya yang berkata, kalau tak kau temui pulanglah ke ibumu. Karena ibunya menanti, mau gak mau dia tinggalkan itu rumah Rasul. Kalau ibunya gak ada mungkin dia tongkrongi itu. Dia ingat ibunya menanti, dia tidak ingin orang tuanya mengeluh. Lihat, maka ketika ibunya meninggal, dia baru bisa keluar mengikuti rombongan Yaman ke Syam. Disitulah dia berjumpa dengan Umar ibn al-Khattab. Rombongan Yaman, betul. Kata Umar, apakah ada seorang pemuda di antara kalian yang bernama Uwais? Blongo dong Uwais. Saya khalifah saya. Umar ngelihat ada tanda putih di bagian lengannya. Kenapa? Karena ketika dia berdoa minta yang terbaik buat ibunya, penyakit sopaknya hilang. Allah sisakan di bagian lengannya putih sedikit. Itu sebagai tanda yang Rasul mengatakan cirinya anak muda ini punya tanda sopak di bagian tangannya.
Masya Allah. Kamu Uwais, ya Rasul pernah kirim salam, kamu tuh penghuni langit, jaga walisan khalifah, jangan orang ada yang tahu siapa saya. Mohonkan istighfar kepada Allah buat kami. Wahai khalifah, kau yang lebih layak untuk beristighfar untukku, manusia biasa tidak. Rasul merekomendasikan kamu, berdoalah pada Allah untuk kami baik. Setelah aku berdoa, anggaplah aku sudah tiada. Merendah. Manusia yang mengerti tercipta untuk beribadah. Lihat, kalau Uwais mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Apalagi cuma pekerjaan, apalagi cuma perusahaan kecil yang kita punya, apalagi cuma usaha-usaha kerental-kerentil yang kita usahakan. Ya Allah, ambil semua hartaku, ambil ya Allah, ambil semua titipanmu ini, ambil ya Allah. Tapi tolong jangan ambil kasihku pada kedua orang tuaku ya Allah. Itu kebenaran. Apa artinya hidup tanpa ridho mereka?